Dengan wajah tenang namun tajam, Esmail Khatib, Menteri Intelijen Iran, tampil di depan kamera membawa kabar yang mengguncang. Ia mengklaim Iran kini memiliki koleksi rahasia Israel, bukan kekayaan, tapi data, foto, dan rekaman sensitif yang seharusnya tak pernah keluar dari Tel Aviv. Awalnya publik mengira ini sekadar manuver politik, tapi bukti-bukti yang muncul berkata lain. Kini pertanyaannya berubah. Apakah Iran baru saja menembus jantung intelijen Israel? Dan jika benar, seberapa besar dampaknya bagi peta kekuatan di Timur Tengah? Apa yang diumumkan Iran bukan sekadar bocoran dokumen, tapi ledakan diplomatik yang membuat dunia intelijen terguncang. Esmail Khatib, Menteri Intelijen Iran, mengklaim memiliki harta karun milik Israel, bukan berupa emas ataupun permata, melainkan dokumen, foto, dan video super rahasia yang berisi jantung pertahanan negara tersebut. Dan kali ini, klaim itu bukan omong kosong, buktinya nyata. Menurut laporan internal yang beredar, semua data itu diperoleh lewat operasi intelijen raksasa pada Juni 2025, beberapa minggu sebelum pecahnya Perang 12 Hari. Iran menyebut hasil operasi itu langsung dipakai dalam operasi True Promise 3 yang sukses melumpuhkan beberapa sistem pertahanan Israel. Inilah alasan mengapa banyak rudal Iran saat itu berhasil lolos dari Iron Dome, sistem kebanggaan Israel yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Namun yang paling menakutkan bukan hanya isi datanya, melainkan kedalaman akses yang berhasil dicapai Iran. Dokumen-dokumen itu membuat rincian fasilitas nuklir, koordinat pangkalan militer, peta program atom Israel, serta catatan kerjasama dengan Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya. Salah satu target yang disebutkan adalah Laboratorium Chaim Weizmann, pusat pengembangan teknologi nuklir Israel. Kini, lokasi dan aktivitasnya sudah bukan rahasia lagi. Iran bahkan mengaku memiliki file yang berisi profil operator drone tempur Israel, lengkap dengan nama, foto keluarga, dan alamat rumah. Semua itu dipublikasikan ke publik pada Agustus 2025, sebuah langkah berani yang membuat dunia intelijen menilai Israel sedang bocor dari dalam. Dan di antara tumpukan data itu, nama Dimona kembali mencuat. Fasilitas nuklir legendaris di Gurun Negev yang selama puluhan tahun jadi misteri dunia. Iran merilis foto, rekaman, dan laporan teknis dari dalam kompleks tersebut. Bagi banyak analis, inilah pertama kalinya dunia melihat bukti visual keberadaan arsenal nuklir Israel yang selama ini hanya jadi rumor. Lebih jauh, Iran mengklaim masih menyimpan jutaan file tambahan. Di dalamnya tercampur 189 nama ilmuwan Israel yang terlibat langsung dalam proyek nuklir, lengkap dengan paspor, nomor identitas, dan alamat pribadi. Bahkan ada rekaman CCTV dari kediaman pejabat senior yang diduga ikut mengawasi program tersebut. Kebocoran sebesar ini bukan hanya mempermalukan Israel, tapi juga mengungkap jejaring kolaborasi rahasia dengan beberapa negara barat. Dari kontak senjata, pasokan uranium, hingga proyek teknologi bersama, semuanya kini berada di tangan musuh. Namun pertanyaan terbesarnya kini menggantung di udara. Bagaimana mungkin data sekelas rahasia nasional Israel bisa jatuh ke tangan Iran? Apakah ini hasil serangan cyber yang canggih, infiltrasi agen ganda, atau justru ada pengkhianatan dari dalam tubuh Israel sendiri? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, peta kekuatan di Timur Tengah kini telah berubah untuk selamanya. Inilah bagian yang paling mengguncang. Pengkhianatan yang datang bukan dari musuh, tapi dari tembok Israel sendiri. Menurut laporan resmi Kementerian Intelijen Iran, bocoran dokumen super rahasia itu bukan semata hasil peretasan, melainkan buah dari orang dalam yang bekerja langsung di jantung sistem keamanan Israel. Beberapa di antaranya disebut tergoda oleh uang. Tapi, ada juga yang bertindak karena kebencian pribadi terhadap Benjamin Netanyahu dan kebijakan pemerintahannya yang dianggap korup dan brutal. Dengan kata lain, celah keamanan terbesar Israel bukan ditembus dari luar, tapi dibuka dari dalam oleh tangan-tangan yang pernah bersumpah melindunginya. Jika klaim ini benar, maka yang bocor bukan hanya data teknis atau laporan militer, tapi rahasia negara paling sensitif,
mulai dari peta fasilitas nuklir, komunikasi militer tingkat tinggi, hingga dokumen hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Eropa. Dan yang lebih menakutkan lagi, Iran mengisyaratkan bahwa sebagian dari para pembocor itu bukan sekadar staf rendahan, tapi orang-orang yang berada di lingkaran elit pemerintahan dan militer. Iran tahu betul efek psikologis dari pengakuan ini. Mereka tidak hanya ingin mempermalukan Israel, tapi juga menanamkan rasa curiga di antara pejabat dan militernya sendiri. Pesannya sederhana, tapi menghantam. Musuh kalian bukan hanya di luar sana, tapi juga duduk di meja yang sama. Pukulan ini bukan hanya soal keamanan, tapi moral. Karena jika ada orang dalam Israel sendiri yang tega menjual negaranya, maka pertanyaannya kini bukan lagi tentang seberapa kuat pertahanan Israel, tapi seberapa dalam keretakan yang sedang terjadi di dalamnya. Dan dari semua itu, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Iran memamerkan kebocoran ini untuk pamer kekuatan, atau justru sebagai pembuka babak baru perang bayangan melawan Israel? Kebocoran besar ini jelas bukan terjadi begitu saja. Iran memilih waktu dengan presisi, seolah mengatur panggung untuk menyerang bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran lawan. Langkah pertama adalah serangan psikologis. Pesannya tegas dan menusuk. Kami bisa menembus pertahananmu, bahkan jantung sistemmu bukan lagi aman. Serangan seperti ini tidak hanya mengguncang militer Israel, tapi juga merusak rasa aman rakyatnya. Ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada kekuatan negaranya, separuh pertempuran sudah dimenangkan tanpa menembakkan peluru. Namun, ada lapisan lain di balik semua ini. Iran tahu isu nuklir selalu jadi senjata paling ampuh di meja diplomasi. Maka, dengan membocorkan rahasia Israel, perhatian dunia perlahan bergeser. Seketika, bukan Iran yang jadi tersangka pengembang senjata nuklir, tapi Israel yang harus menjawab tuduhan memiliki ratusan hulu ledak yang tak pernah diakuinya. Dan yang membuatnya makin tajam adalah timingnya. Dunia sedang marah pada Israel, dari jalanan Eropa, forum PBB, sampai opini publik di Amerika Serikat. Iran memanfaatkan momen itu menelanjangi rahasia lawan tepat saat sorotan global paling terang. Dengan satu langkah, Iran menyerang 3 arah sekaligus. Moral tentara, reputasi diplomatik, dan citra global Israel. Sebuah langkah yang tidak membutuhkan tank ataupun rudal, tapi efeknya lebih menghancurkan dari perang terbuka. Bocoran besar dari Iran kini membuat tuduhan lama terhadap Israel kembali menggema. Bukan hanya merekalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir. Selama puluhan tahun, isu ini tertutup rapat di balik kebijakan yang disebut ambiguitas strategis. Israel tak pernah mengaku, tapi juga tak pernah membantah. Namun sejarah tidak bisa dibungkam. Tahun 1956, Israel sempat mencoba membangun reaktor bersama Amerika Serikat, tetapi proyek itu gagal karena aturan yang ketat. 4 tahun kemudian, diam-diam, mereka menggandeng Prancis untuk mendirikan reaktor di Dimona, Guru Negev, sebagai imbalan bantuan Israel dalam invasi ke Mesir. Saat proyek itu terbongkar, Tel Aviv buru-buru menyebut Dimona hanya fasilitas riset damai. Tapi laporan intelijen barat sudah lama curiga bahwa tempat itu adalah jantung pengembangan senjata nuklir Israel. Kini dugaan itu bukan lagi sekadar rumor. Iran menampilkan dokumen, foto, dan video yang diklaim langsung dari fasilitas Dimona. Bukti-bukti yang menyingkap jumlah simpanan nuklir Israel yang diperkirakan mencapai sekitar 90 hulu ledak cukup untuk menghancurkan seluruh kawasan. Dan karena Israel tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, maka tak pernah diwajibkan untuk melaporkan apapun ke dunia internasional. Selama ini ambiguitas menjadi perisai politik Israel. Tak disebut sebagai nuklir, tapi diakui memiliki kemampuan. Kini perisai itu mulai retak. Dengan mempublikasikan rahasia ini, Iran memaksa Israel keluar dari kabut diplomatik yang selama puluhan tahun melindunginya. Dan bagi Tel Aviv, ini bukan sekadar krisis keamanan, melainkan pukulan reputasi terbesar, karena negara dengan intelijen terkuat di dunia justru tertelanjangi di hadapan semua orang.
Bagi banyak analis, inilah bencana intelijen terbesar yang pernah menimpa Israel dalam beberapa dekade terakhir. Bukan hanya tentang bocornya dokumen, foto, atau video, bukan pula sekadar soal fasilitas nuklir di Mona yang akhirnya terekspos ke dunia. Ini jauh lebih dalam, serangan langsung ke jantung reputasi Israel sebagai negara dengan sistem keamanan paling tangguh di planet ini. Mossad, yang selama ini dikenal legendaris, kini tampak goyah. Iron Dome yang dibanggakan sebagai perisai langit terbukti bisa ditembus. Dan Netanyahu yang selalu menjual narasi keamanan absolut kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ancaman terbesar justru muncul dari dalam lingkarannya sendiri. Bagi Iran ini bukan hanya kemenangan moral ataupun propaganda. Ini simbol kekuasaan baru, sebuah pembuktian bahwa mereka bisa menembus batas yang dulu dianggap mustahil. Pesan yang mereka kirim ke dunia sederhana, tapi mencolok atau menohok. Kami bisa masuk ke jantung pertahanan Israel kapanpun kami mau. Kini yang tersisa hanyalah pertanyaan. Apakah ini sekadar babak baru perang bayangan Iran-Israel? Atau permulaan dari konflik terbuka yang jauh lebih berbahaya? Karena dalam perang intelijen, keruntuhan kepercayaan seringkali meledak lebih keras daripada bom dimanapun.